Pemirsa, Garda Revolusi Iran bersama kelompok Hizbullah melancarkan serangan terbaru ke Israel. Operasi tersebut menargetkan lebih dari 50 target termasuk pangkalan militer Israel di Haifa, Tel Aviv, dan Beersheba. Sejumlah ledakan keras dilaporkan mengguncang kota Tel Aviv usai Garda Revolusi Iran melancarkan serangan terbaru ke Israel Kamis dini hari waktu setempat. Kilatan cahaya terlihat di langit disertai dengan suara dentuman saat sistem pertahanan udara Israel berusaha mencegat rudal yang masuk. Garda Revolusi Iran menyampaikan operasi gabungan dan terintegrasi ini melibatkan serangan rudal oleh Iran yang dilakukan bersamaan dengan tembakan rudal dan drone dari Hizbullah Lebanon. Operasi tersebut menargetkan lebih dari 50 target termasuk pangkalan militer Israel di Haifa, Tel Aviv, dan Beersheba. Sebelumnya Iran merilis rekaman yang menunjukkan peluncuran rudal balistik sebagai bagian dari gelombang 40 operasi True Promise 4. Rekaman itu menunjukkan rudal-rudal Iran yang diluncurkan ke langit malam. Menurut sumber-sumber Iran, serangan artileri baru-baru ini mencakup rudal balistik berat. Pemirsa, perang antara Amerika, Israel, dan Iran semakin meluas. Tak hanya menyasar fasilitas militer, namun kilang minyak beberapa negara juga terdampak perang tersebut. Konvoi kendaraan militer berlapis baja Amerika Serikat bergerak menuju wilayah timur laut Suriah di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran. Sejumlah kendaraan tempur lapis baja dan truk logistik yang membawa berbagai perlengkapan militer termasuk sistem pertahanan udara terlihat melintas dari Irak menuju Suriah. Pengerahan alat perang seiring perang Amerika, Israel, dan Iran yang kian meluas ke negara teluk lainnya. Dampak perang juga dirasakan oleh Irak dan Uni Emirat Arab. Sebuah drone menyasar kompleks konsulat Uni Emirat Arab di Erbil, ibu kota Kurdistan, Irak. Meski tak ada korban jiwa, namun suara ledakan yang disertai kebakaran dan asap tebal terlihat oleh warga. Hanya menyerang fasilitas militer, perang yang terjadi juga menyasar kilang minyak dan fasilitas energi. Kilang minyak di Oman dan Bahrain jadi sasaran sebagai dampak perang Amerika, Israel, dan Iran. Sebelumnya, kompleks kilang minyak Fujairah di Uni Emirat Arab, salah satu kilang minyak terbesar di Timur Tengah, juga terbakar. Meluasnya perang antara Amerika, Israel, dan Iran adalah keniscayaan. Apalagi jika perang tak segera dihentikan, maka dampak yang dirasakan oleh negara-negara lainnya juga akan terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Iran meluncurkan serangan drone besar-besaran dengan sekitar 400 drone ke Tel Aviv, Israel. Pemirsa, terlihat 400 drone Iran memasuki wilayah Tel Aviv. Serangan ini merupakan balasan Iran atas serangan Amerika Serikat Israel yang sebelumnya menyerang sekolah dasar di Iran yang menyebabkan ratusan siswa tewas. Serangan ini menyebabkan kerusakan parah di Tel Aviv dengan beberapa bangunan dan juga infrastruktur terkena dampak dan puluhan tentara militer Israel dilaporkan tewas. Pemirsa, serangan udara Israel kembali menghantam sejumlah wilayah di Lebanon. Kerusakan terjadi di Beirut dan Lembah Beka. Di Beirut, ledakan kuat merusak bangunan dan kendaraan di kawasan permukiman. Sementara di Lembah Beka, Lebanon Timur, sebuah bangunan hancur. Selain itu, 10 orang dari satu keluarga dilaporkan tewas. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan Israel dan Hizbullah.
Ketegangan memicu eskalasi konflik di Lebanon. Tujuh orang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan dahsyat yang terjadi di dekat pantai Ramlet Al-Baida, Beirut, Lebanon. Pemirsa, ledakan dahsyat terjadi di dekat pantai Ramlet Al-Baida, sebuah kawasan tepi laut yang ramai di Beirut, Lebanon. Serangan mengakibatkan 7 orang tewas dan sedikitnya 21 orang terluka. Selain itu, sejumlah kendaraan juga hancur. Lokasi serangan tersebut juga dekat dengan tenda-tenda pengungsi yang mencari perlindungan di pantai setelah meninggalkan rumah mereka karena perintah evakuasi Israel. Militer Israel belum memberikan komentar terkait dengan serangan tersebut. Pemirsa, militer Israel terus lancarkan serangan udara ke Beirut, Lebanon, menyebabkan sedikitnya 634 tewas. Bahkan Menteri Pertahanan Israel mengancam memperluas operasi militernya di Lebanon jika Hizbullah terus menyerang. Rekaman menunjukkan kepulan asap hitam tebal membumbung setelah suara ledakan mengguncang area permukiman warga di pinggiran selatan Beirut, Lebanon. Sebelum serangan terjadi, militer Israel mengeluarkan peringatan evakuasi dan mengumumkan gelombang serangan baru menargetkan sejumlah lokasi yang diklaim terkait kelompok Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, jumlah korban tewas akibat serangan Israel di seluruh negeri sejak 2 Maret mencapai 634 orang dengan lebih dari 1.500 orang terluka. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, memperingatkan pada hari Rabu bahwa Israel akan memperluas operasi militernya di Lebanon jika pemerintah Lebanon gagal menghentikan serangan Hizbullah terhadap Israel. החיזבאללה שיגר אתמול מטחי ירי כבדים לעבר מדינת ישראל. צה"ל הגיב בעוצמה בדחיה ומול יעדים של חיזבאללה ברחבי לבנון. אני הזהרתי את נשיא לבנון שאם ממשלת לבנון לא יודעת לשלוט על השטח ולמנוע מהחיזבאללה לאיים על יישובי הצפון ולירות לעבר ישראל, אנחנו ניקח את השטח ונעשה את זה בעצמנו. ראש הממשלה ואני הנחינו את צה"ל להיערך להרחבת פעילות צה"ל בלבנון ולהשבת השקט והביטחון ליישובי הצפון. אנחנו הבטחנו שקט וביטחון ליישובי הצפון, וכך בדיוק אנחנו נעשה. Israel dan Hizbullah saling